Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum anak-anak Ustaz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semuanya, pada hari ini harus tambah dan tetap semangat ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Nah, pada hari ini adalah pertemuan keempat kita. Ya, mudah-mudahan di hari yang cerah ini, di hari yang begitu cerah ya insyaallah ya. Begitu juga dengan cerahnya hati kita, pikiran kita ya, karena Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini ya, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita akan mereview pembahasan soal tugas yang di minggu lalu. Dan yang kedua, kita akan mengkonversikan masa, waktu, dan volume. Dan yang ketiga, kita akan menghitung konsentrasi larutan. Ya, ini larutan ya nak ya. Nah, larutan dan kelajuan pertumbuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada hamba dan anugerahkanlah kepada hamba pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustadz yang cerdas dan soleh, baik langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama. Ini adalah soal yang di minggu lalu, menentukan hasil pengukuran dari alat-alat yang telah Ustadz sajikan. Baik, nah sebagian sudah banyak ya yang Ustadz terima tugasnya, sudah mengumpul ke nomor Ustadz. Jangan lupa yang belum ya disegerakan. Nomor Ustadz masih ingat ya, yang ingat nomor Ustadz nih, Ustadz kasih hadiah nih. Hadiahnya doa ya, doa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengukuran jangka sorong. Nah, pengukuran jangka sorong dan pengukuran mikrometer sekrup memiliki langkah yang sama. Masih ingat anak-anak Ustadz semua? Ada berapa langkahnya? Ada 3. Coba sebutkan. Langkah yang pertama adalah menentukan skala utama. Yang kedua, menentukan skala nonius dikali dengan ketelitian. Dan yang ketiga adalah menjumlahkan langkah pertama, yaitu skala utama, dan menjumlahkan dengan langkah yang kedua, yaitu skala nonius yang dikalikan dengan ketelitian tadi ya. Baik, langsung saja dan Ustadz semuanya perhatikan penjelasan Ustadz ya. Baik, ini dia untuk soal yang nomor 1 pengukuran. Ini adalah jangka sorong ya. Nah, ini Ustadz nggak akan bahas semua kita karena waktunya sangat singkat ya. Jadi Ustadz ambil 1 untuk jangka sorong, 1 mikrometer sekrup, dan 1 neraca ya. Untuk yang pertama, jangka sorong. Anak Ustadz semua perhatikan. Yang pertama adalah menentukan skala utama ya. Kita akan lihat sama-sama. Menentukan SU ya. Menentukan SU. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama berapa SU-nya nah Ustadz. Nah, untuk menentukan skala utama masih ingat? Nah, skala masih ingat ya? Yaitu batas skala nonius, 0 skala nonius. Jadi tidak boleh lewat sini nah Ustadz ya. Ini kan skala utama yang atas ya, yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Nah, untuk membaca skala utama, lihat batas 0 pada skala nonius. Nah, ini nggak boleh lewat sini. Seandainya ini Ustaz tarik garis, nah di sini dia ya, tidak boleh lewat sini. Berarti berapa? Ini 0 ya, ini 0, ini 1. Berarti ini bukan 1, ini 0, ini 1 kan, berarti ini 0,1, yang ini 0,2. Apakah 0,2? Tidak boleh melewati 0, batas 0 skala nonius. Berarti 0,1. Kita buat dulu ya. 0,1 cm ya untuk skala utamanya. Selanjutnya kita menentukan skala nonius. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Skala nonius. Ustadz buat SN ya. SN skala nonius. Nah, untuk menentukan skala nonius, anak Ustadz semua, lihat yang bawah ya. Lihat yang bawah, ini skala nonius. Kalau yang atas tadi skala utama ya. Skala nonius, lihat skala yang tepat lurus berimpit dengan skala utama.
antara skala utama dengan skala nonius dia lurus berimpit skalanya. Ini 0 ya, 0 skala nonius, ini 5 kan otomatis, ini 1 ya. 1 apakah berimpit? Tidak ya. 2 apakah berimpit? Tidak juga. 3 tidak berimpit juga. Ini 4 hampir tapi tidak berimpit kan. 5, nah 5 nya lurus berimpit seperti ini, berarti SN nya adalah 5 ya. Paham anak ustaz semua? Lihat yang lurus berimpit, ini tidak, ini selang-seling ya, dengan skala utama selang-seling. Ini skala utamanya kan, ini skala nonius, selang-seling, 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 selang-seling. Nah ini yang lurus berimpit, berarti SN nya adalah 5. Jangan lupa 5 dikalikan dengan ketelitian jangka sorong berapa anak-anak ustaz? Masih ingat? 0,01, maka hasilnya adalah 5 kali 0,01 kita kalikan berapa? 0,05. Oh afan, ini koma ya, bukan titik, koma. Baik, lanjut langkah yang ketiga. Ini Ustaz bawakan aja ya. Nah, Ustaz bawakan. Nah ini dia ya. Nah langkah yang ketiga selanjutnya apa anak Ustadz? Menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Nah, cara menjumlahkannya jangan lupa sejajarkan koma ya. Nah, lihat komanya di sini ya, sejajar ya. Atau kita mundurkan lagi biar sejajar ya. Oke. Nah, ini anak Ustadz ya. Ini kita majukan aja biar supaya lurus. Nah, komanya sejajar ya. Baik, ini Ustadz buat hasilnya sini ya. Nah, ini kosong ya. Nah, ini juga sentimeter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga sentimeter ya. Nah, ini kosong ya. Kosong tambah 5, 5. Gimana Ustaz buat? Sini aja ya. Situ aja ya. Kosong tambah 5, 5 ya. Dari belakang ya. Nah, 1 tambah 0 lurus ya. 1 tambah 0 berapa? 1 tambah 0, 1. Koma jangan lupa depannya. Ini koma ya, komanya sejajar. Koma. 0 tambah 0, 0. Nah, berarti hasilnya adalah 0,15 cm untuk hasil pengukurannya. Ini soal yang pertama, jangka sorong. Nah, paham Ustaz semua ya? Langkah pertama menentukan SU, langkah kedua menentukan SN dikalikan dengan ketelitian, dan langkah ketiga menjumlahkan langkah hasil satu dengan hasil kedua. Jangan lupa kalau koma sejajarkan koma dalam penjumlahan bilangan atau pecahan desimal ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, lanjutnya mikrometer sekrup. Ya, sama langkahnya ya, nah Ustadz ya. Yang pertama menentukan SN ya, SN. SN-nya perhatikan. Nah, lihat SN atau SU. Oh, SU. Nah, ini Ustadz nih harus konsentrasi ya. SU. SU yang mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? SU-nya adalah sebelah kiri. Nah, ini 0, ini 0,5, ini 1, ini 1,5. Lihat skala terakhir ya, sebagai pembatas skala nonius. Hampir sama kan? Seperti jangka sorong tadi. Pembatasnya adalah skala nonius. Ini pembatasnya. Berarti lihat angka terakhir yang ditunjukkan. Ini 1, berarti ini yang terakhir skala yang ditunjukkan. 1,5 kita buat di sini. 1,5 mm ya untuk mikrometer sekrup. Milimeter M kecil. Nah, selanjutnya SN ya, SN. Nah, untuk SN anak Ustadz sama seperti jangka sorong tadi. Cari yang lurus berimpit. Ya, ini lurus. Nah, inilah membaca skala nonius yang sebelah kanan ya. Ini 15. Naik lagi 16. Hanya dibuat skala tapi nggak dibuat angka kan. Nah, jadi anak Ustadz harus paham skala ini ya, ada angkanya, ada nilainya. 15, ini 20 kan? Berarti 15 lanjut 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi mana yang merupakan skala noniusnya? Yang merupakan skala nonius adalah yang tepat lurus berimpit dengan skala utama, sama seperti jangka sorong tadi ya. Nah, berapa ini lurus berimpitnya? Ketika 18 ya, 18. Jangan lupa dikalikan dengan ketelitian. Berapa untuk mikrometer sekrup? 0,01. Sama-sama 0,01, bedanya satuannya milimeter ya. Untuk
mikrometer sekrup. Berapa hasil kali 18 kali 0,01? 0,18 ya. 0,18. Baik. Dengan Ustadz ini kita sejajarkan komanya ya, biar kita bisa langsung menjumlahkannya. Oke. Nah, ya sudah sejajar komanya ya. 0 tambah 8. 0 tambah 8 berapa Ustadz? 8 ya. 8. Nah, 5 tambah 1 6 ya. 5 tambah 1 6. Komanya sejajar ya. Nah, koma. 1 tambah 0 1. Berarti hasilnya adalah 1,68 mm ya. Milimeter. Baik, kholas ya untuk mikrometer sekrup dan jangka sorong. Bagaimana Ustadz paham ya? Nah, jadi intinya untuk membedakan mana jangka sorong, mana mikrometer sekrup. Ini kebetulan mikrometer sekrupnya Ustadz tulis ya kan. Nah, lihat. Jika mikrometer sekrup, anak-anak Ustadz, ya skala utama dengan skala noniusnya ini ya berdampingan, samping-sampingan ya. Nah, seperti ini. Sementara itu, jika jangka sorong ya, dia berdampingan atas dan bawah ya, di atas skala utama, di bawah skala nonius. Ini adalah jangka sorong. Jadi anak Ustadz udah paham ya, mana jangka sorong, mana mikrometer sekrup. Paham tuh? Insyaallah paham. Nah, kita lanjutkan. Soal yang ketiga, yaitu neraca 3 lengan. Nah, berapakah hasil pengukurannya? Insyaallah ini sangat mudah ya anak Ustadz semua ya. Nah, lihat yang di belakang berapa? Skalanya ditunjukkan antingnya 7 ya. 7. Tambah, langsung aja tambahkan ya. Langsung ditambahkan. Mana tambahnya ini? Nah, tambah berapa yang tengah? 30 ya. Tambah lagi. Berapa yang depan? 400. Nah, baik. Berapa hasilnya anak Ustadz semua? Sudah bisa kita jumlahkannya. 400 tambah 30. 430 ya. 430 tambah 7, 437 ya. 437 gram ya. Baik. Nah, jika dalam gram, kalau dalam kilogram bagaimana? Ya ubah saja 437 gram diubah ke kilogram bagaimana? Dibagi 1000. Baik kan Ustadz, paham kan? Ya, insyaallah mudah sekali. Kita lanjutkan. Nah, materi selanjutnya adalah konversi massa, waktu, dan volume. Jadi bagian Ustadz yang sudah selesai tadi ya, alhamdulillah yang selamat Ustadz ucapkan bagi yang benar. Bagi yang belum benar nanti diperbaiki ya. Dan Ustadz akan masih terima untuk yang belum mengumpul, mungkin karena suatu hal ya, Ustadz maklumi. Nah, baik, kita lanjutkan. Konversi massa, waktu, dan volume ya. Sebelumnya kita udah konversikan panjang ya, konversikan panjang dan konversikan juga beberapa konversi. Hari ini lihat, ini sebenarnya udah kita bahas di pelajaran sekolah dasar ya anak-anak Ustadz semua. Nah, ada konversi massa, waktu, dan volume. Nah, 1 ton sama dengan 1000 kg ya. 1 kuintal 100 kg, 1 rim 500 lembar, 1 abad 100 tahun, 1 lustrum 5 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 jam 3600 ya. Sekon 1 jam, ini menit ya anak Ustadz ya. 1 jam 60 menit. Nah, baik. Ada yang belum nggak kira-kira? Ada. Apa itu kira-kira? 1 milenium ya, ada 1 milenium. Nah, 1 milenium. Masih ingat kan di pelajaran SD? 1 milenium itu berapa tahun? 1000 tahun. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Ustaz tanya misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Berarti berapa tahun itu? 3,5 abad berarti 3,5 ya. 3,5 dikali 100 berarti berapa? Nah, 350 tahun. Seperti itu ya. Baik, lanjutkan. Nah, ini tanggal konversi volume. Ini volume kan dia satuannya meter kubik ya, pangkat 3 ya. Nah, 10 pangkat 3 N ya. Nah, jadi sesuai dengan tangganya
Misalnya dari kilometer ke hektometer turun satu tangga, berarti kalau turun dikali ya anak-anak Ustadz ya. Nah, dikali berapa kalau satu tangga? Karena ini pangkat 3, berarti kalau turun satu tangga itu dikali 1000. Kan sudah Ustadz berikan cara mudah mengingatnya, yaitu kalau dia pangkat 3 berarti satu tangga yang nolnya 3 angka 1000. Kalau dia pangkat 2 yang nolnya 2 tuh angka 100. Kalau nggak pakai pangkat, sebenarnya pangkat 1 tapi nggak dibuat ya, itu nilainya adalah sebenarnya satu tangga itu nilainya 10 atau 10 pangkat 1 itu 10 kan. Baik, nah perhatikan dan Ustadz semua, ini sebagai contoh ya. Nah kita jawab sama-sama. Perhatikan, 3 abad berapa tahun? Tadi 1 abad berapa tahun? 100 tahun, berarti 3 dikali ya kan, dari abad ke tahun dikali. Kalau tahun ke abad berarti dibagi. Paham mana Ustadz ya? Nah dari abad ke tahun dikali 2, itu kalau nggak kali bagi. Nah jadi dari abad ke tahun itu dikali, dari tahun ke abad dibagi. Baik, dari abad ke tahun berarti dikali. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Berarti kalikan 3 kali 100 berapa anak Ustadz? 300. Pinter semua ya insyaallah, amin. Baik, lanjut. Yang kedua, rim. Tadi udah dihafal juga ya. 1 rim berapa lembar tadi anak Ustadz? 500 lembar. Berarti dari rim ke lembar diapain? Dikali ya. 4 dikali dengan 500. Karena apa? Karena 1 rim 500 lembar. Nah, berarti 4 kali 5 berapa? 20. Tambah nolnya 2 tadi disimpan ya, berarti 200 betul? 2000 ya, 2000. 4 kali 5 20 tambah nolnya 2 berarti 2000 lembar. Paham anak Ustadz ya? Insyaallah. Nah, lustrum. 1 lustrum berapa tahun tadi anak Ustadz? 5 tahun. Berarti dari lustrum ke tahun dikali ya. 5 dikali berapa? Dikali 5. Berapa hasilnya? 5 kali 5 25 tahun. Nah, ini masih mudah ya anak Ustadz ya. Nah, selanjutnya 0,5. Nah, ini pecahan desimal. Nah, 0,5 dari meter ke desimeter turun ya, turun 1 tangga, berarti dikali 1000. Nah, 0,5 bagi anak Ustadz yang masih bingung, ini pecahan desimal ya. Kita ubah ke pecahan biasa boleh ya. 0,5 sama dengan 5 per 10. Kenapa? Karena 5 bagi 10 adalah 0,5. Atau nih Ustadz bagi cara cepatnya ya, yaitu 0,5 ini menjadi 5, komanya hilang. Lihat, setelah koma itu berapa angka? 1 angka, yaitu angka 5 kan? 1 angka kan setelah koma ini 0,5. 1 angka di belakang koma. Nah, yang nolnya 1 berapa? 10 berarti 5 per 10. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, dikali ya. Dikali berapa? 1 meter kubik ke desimeter kubik ya. Berarti dikali 1000. Nah, ini 5 kali 1000 per 10 seperti itu ya. Nah, ini nolnya karena pembagian bisa habis. Nolnya ini sama ini 01 bisa habis. Jadi tinggal 5 dikali 100. Berapa hasilnya? 5 kali 100. 500. Berarti jawabannya 0,5 meter pangkat 3 atau meter kubik sama dengan 500 desimeter kubik. Fahim ya semuanya? Insyaallah. Yang nomor 3, 3,4 ya. Nah, kita boleh seperti kita ubah ya, dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Jadi 34 dibagi dengan 10. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya per ini cuman karena komputernya agak lama, nanti kalau nyari pernya boleh-boleh aja tapi agak lama. Jadi Ustaz langsung buat pernya menyamping ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini 5 per 10 nih. 5 per 10 bukan atau nih ya, 5 per 10, 34 per 10 seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari meter kubik ke dekameter kubik naik atau turun? Nah, naik. Nah, kalau naik berarti dibagi anak Ustadz ya. Nah, dibagi berapa ini? Nah, dibagi berapa? Dibagi 1 tangga ya. Berarti dibagi 1000, dibagi 1000. Nah, kalau tadi dikali pembagian ini bisa habis kan? Nah, kalau dibagi nggak boleh nolnya dicoret karena ini pembagian. Masih ingat matematika SD nah Ustadz? Masih ya. Berarti 34 per 10. Nah, bagi bisa jadi kali kan? Diapain? Dibalik, benar sekali. Apa yang dibalik? Nah, jadi kali nih ya.
bagi jadi kali, dibalik. Ini kan sebenarnya 1000/1 sebenarnya kan. Kenapa? Karena 1000 dibagi 1 ya 1000, seperti itu kan. Nah, sekarang kita balik. Tadi 1000/1 jadi 1/1000. 1/1000 ya. Baik. Nah, ternyata nolnya di bawah, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Artinya 34 kali dengan 1. Berapa? 34 per, kan di bawah ya. Per 10 kali 1000. Masih ingat ya perkalian pecahan biasa ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, 34 dikali 1 34, 10 dikali 1000 10.000. Nah, paham anak Ustadz ya? Nama dengan, nah ini kan dalam pecahan biasa, kita ubah ke pecahan desimal. Sangat mudah kalau dia pembagian 10, pembagian 100, pembagian 1000, pembagian 10.000 dan lain-lain ya. Nah, caranya lihat berapa angka di belakang koma, cara cepatnya. Perhatikan ya. Kan ini 34 per atau 34 dibagi sama ya. 34 per 10.000, berarti lihat 10.000 ini berapa nolnya? 1 2 3 4. Nolnya 4, berarti 4 angka di belakang koma. 4 angka di belakang koma dimulai dari 0. 0,1 2, ada 2 ya, 3 4. Nah, dihitung sama yang pembilangnya ya, pembilangnya yang di atas ya, berarti 0,0034. Seperti itu ini dalam pembagiannya ya. Nah, nanti boleh anak-anak Ustadz cek dicari manual atau cara cepatnya kalau misalnya dihitung dengan kalkulator, benar nggak hasilnya 34/10.000 itu 0,00034. Cara cepatnya udah Ustaz ajarin ya. Nah, kalau untuk pembagian 10 100 10.000 100 juta 1 juta dan lain-lain lah, pokoknya per dia seperti itu caranya, cara mudahnya. Baik anak Ustaz, semua paham ya. Dan nanti mau lebih paham lagi, ulangi lagi video ini. Baik, next Ustaz lanjutkan. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu tentang konsentrasi larutan dan kelajuan pertumbuhan. Ya, baik. Sekarang ada rumusnya, anak-anak Ustaz tinggal hafal saja rumusnya. Untuk konsentrasi larutan, rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Bagaimana untuk mengetahuinya? Nanti ada contoh soalnya. Dengan memahami bagian-bagiannya nanti insya Allah akan mudah. Sekali lagi, konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume larutan. Sedangkan laju pertumbuhan adalah sama dengan panjang pertumbuhan dibagi dengan waktu. Sekarang untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan contoh berikut. Baik, contoh ya. Nah, sebenarnya contoh ini Ustaz ambil dari soal latihan yang ada di buku kalian ya. Baik. Tapi ini Ustaz langsung buat menjadi contoh. Jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ya, Ustaz ulang. Jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Ingat, dalam satuan. Jadi soalnya mintanya dalam gram per liter ya, gram per liter. Nah, kita buat diketahui dulu. Buat diketahui dari mana? Dari soal. Jika ibu melarutkan 5 gram, yang satuannya gram, anak Ustaz kan udah belajar tentang besaran ya, yaitu massa ya kan? Massa berarti massa terlarut. Massa terlarutnya 5 gram. Nah, ke dalam 250 ml air, berarti apa? Volume sesuai rumus volume ini ya. Nah, berarti volume. Afwan, Ustaz agak batuk. Volume larutan ya. Volume larutan. Nah, berapa? 250 ml air. Nah, tadi di dalam soalnya minta dalam satuan gram per liter. Nah, massanya udah dalam gram, sudah ya. Nah, kalau sudah dalam gram tidak perlu diubah ya. Karena soalnya minta seperti itu. Nah, volume larutan dia minta liter, sedangkan yang diketahui 250 masih dalam mililiter. Nah, kita konversikan dari mililiter ke liter, tangganya berapa? Naik atau turun? Nah, naik. Kalau naik berarti dibagi ya. Dari mililiter ke liter, naik berapa tangga? Nah, Ustadz, masih ingat nih? Masih ingat ya? Naik 3 tangga, berarti dibagi 1000 ya.
Nah, berarti 250 dibagi dengan 1000. Nah, berapa hasilnya? 0,25. Bagaimana cara membaginya? Mudah ya. 250 per 1000, nolnya hilang, 1 tinggal 2, per 100 tinggal ya, 25 per 100. Nah, 25 per 100 cara cepatnya, 100 itu nolnya 2. Berarti kalau kita ubah ke pecahan biasa, 2 angka di belakang koma, berarti 0,25. Seperti itu ya anak-anak Ustadz. Nah, jadi kita masuk ke rumusnya, konsentrasi larutan. Apa rumusnya? Massa terlarut per volume larutan. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume larutan. Massanya berapa? 5 gram. 5 per ya, per. Nah, per berarti dibagi 0,25 ya, 0,25 liter per 0,25 liter. Bagaimana membagikan 5 dibagi 0,25? Maka hasilnya 20. Bisa anak Ustadz membagikannya? Ini Ustadz kasih contoh ya, bagaimana membagikan 5 dibagi 0,25. Nih Ustadz berikan contoh ya. Nih, seperti ini ya. 5 dibagi 0,25. 5 dibagi itu per ya. Nah, boleh dengan seperti ini boleh? Boleh juga, sama kan? 5 dibagi 0,25. 0,25. Cara membaginya ya. Cara cepatnya Ustadz perhatikan ya. Berarti 5. Nah, dibagi, boleh nggak ini pecahan desimalnya Ustadz ubah ke pecahan biasa? Boleh ya. Masih ingat kan materi SD mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, masih ingat ya? Jadi 25 per 100 ya. Nah, lanjut anak Ustadz. Jadi sama dengan 5, kan yang tadi bagi bisa jadi kali ya dalam matematika ya, bisa dikali dengan syarat dia apa? Yang sebelah kanan dibalik, jadi 100 per 25. Paham ya anak Ustadz ya? Nah, perhatikan ya. Nah, sama dengan 5 kali 100 500 ya. 500 per berapa ini? Per 25. 500 bagi 25 berapa anak Ustadz? 20 ya. Pas 20 ya, iya benar sekali ya. 50 bagi 2 aja kan berapa? 2 kali 0 tambah 0-nya ya, 20. Berarti hasilnya 20 ya, sesuai dengan tadi jawabannya, sudah benar ya. Ini dia, 20 gram per liter. Sangat mudah ya Ustadz ya. Nah, untuk lebih mudahkannya lagi dan lebih paham lagi, nanti putar lagi videonya. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Nah, perhatikan. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Pertanyaannya, berapakah laju pertumbuhannya? Nah, kita buat diketahui dulu ya. Ketahui pertumbuhan. Panjang pertumbuhan itu dilihat dari pertama berapa tingginya. Awalnya berapa awalnya? Awalnya 2 cm ya. Nah, setelah itu tingginya bertambah menjadi 8 cm. Melihat pertumbuhannya bagaimana? Dikurangkan berarti ya. Nah, 8 dikurang 2 atau akhir dikurang awal. 8 kurang 2 berarti pertumbuhannya 6 cm. Paham ya Ustadz ya, insyaallah ya. Nah, waktu selang 5 hari kemudian berarti berapa hari waktunya? Waktunya 5 hari, berarti waktunya 5 hari. Kembali kita ke rumusnya. Nah, rumus laju pertumbuhan per waktu. Sudah dapat ya. Nah, pertumbuhan per waktu. Pertumbuhannya 6 ya. 6 dibagi dengan berapa waktunya? 5. 6 per 5. 6 dibagi 5 dalam pecahan biasa. Dalam pecahan desimal 6 per 5 ya. Hasilnya 1,2 atau 6 dibagi 5 hasilnya 1,2 cm per hari. Demikianlah laju pertumbuhannya. Baik anak-anak Ustadz, sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika anak-anak Ustadz mau lebih paham lagi, karena mungkin tadi agak kecepatan mungkin penjelasannya ya, karena durasi waktu kita, maka nanti anak Ustadz bisa ulangi lagi video ini. Baik, barakallahu fikum. Jangan lupa Ustadz tunggu ya foto rangkuman catatannya. Masih ingat kan nomor HP Ustadz? Dikirim ya. Hari ini tidak ada latihan, hanya memfoto rangkuman catatan anak-anak Ustadz, dikirim ke nomor Ustadz 0813 70 44 8336.
Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Semangat terus menjadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.